Ya, hari ini Miss Eta, Miss Tuti, Miss Lina akan mengajak anak-anak untuk kebaktian awal bulan. Kita mau ngapain aja, Miss Tuti? Kita akan memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan, lalu ngapain lagi, Miss Lina? Kita mau mendengarkan cerita. Nah, anak-anak, itu kegiatan kebaktian awal bulan. Sebelum memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Miss Lina minta tolong Miss, pimpin doanya ya Miss. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap duduk yang bagus, lipat tangannya, tutup matanya. Miss Lina mau pimpin anak-anak dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali bersukacita. Saat ini Bapak, kami akan mengikuti kebaktian awal bulan. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, agar hari ini kami dapat mengikuti kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi kan sudah berdoa. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan, Miss Tuti, Miss Lina. Oke, Miss. Oke, siap. Anak-anak boleh ikutin gerakannya Miss Tuti, Miss Eta, Miss Lina ya di rumah, dan anak-anak juga bisa ikut nyanyi. Yuk Miss, kita mulai ya. Kita mau nyanyi apa Miss Tuti? Tuhan pelihara, Miss. Wah, Tuhan pelihara. Oke anak-anak, Miss Tuti sudah siap? Siap. Miss Lina sudah siap? Oke, Miss. Oke, kita akan memuji Tuhan. 1, 2, 3. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Walau badai, walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Aku tetap Tuhan pelihara. Miss Tuti, Miss Lina, masih ada satu lagu lagi loh Miss. Apa ini Miss? Kita akan menyanyi burung pipit. Wah, sudah bisa belum ya anak-anak? Kalau belum, bisa ikutin Miss Tuti, Miss Eta, dan Miss Lina. Oke, siap ya Miss Tuti, Miss Lina? Oke, 1, 2, 3. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri
Tuhan berkati. Nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang cerita hari ini, Miss Tuti, Miss Lina? Siapa yang Siapa ya? Ya, Miss Rita. Coba kita panggil Miss Rita. Asik dong. Yuk kita panggil Miss Rita. Miss Rita. Miss Rita. Halo anak-anak. Nah, hari ini Miss Rita mau bercerita firman Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah. Tadi anak-anak hebat sudah mengikuti kebaktian dari awal kan? Yang pertama tadi anak-anak sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Dan sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau berdoa lagi ya. Oke, kita mulai yuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Anak-anak lipat tangan dan tutup mata ya. Miss Rita akan pimpin doa dari sini. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak. Tuhan, mau berdoa untuk semua anak-anak yang saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Rita mau bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Cerita ini diambil dari Alkitab, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Janda ini adalah seorang ibu yang tidak memiliki suami, anak-anak. Nah, anak-anak tahu nggak? Elia ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, Elia ini tinggal di tepi sungai Kerit. Tapi karena hujan tidak turun di negeri ini, sehingga air di sungai Kerit ini kering, anak-anak. Jadi airnya sudah tidak ada. Elia yang taat kepada Tuhan itu mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, karena di sana Elia nanti akan menemui seorang ibu yang nantinya akan memberi makan Elia. Karena Elia seorang yang taat, Elia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Elia ini pergi, anak-anak. Dia menuju ke Sarfat, dan sampailah dalam perjalanan ini dia sampai di pintu gerbang, anak-anak. Nah, di pintu gerbang ini, pintu gerbang Sarfat ini, dia melihat ada seorang ibu yang sedang mencari kayu bakar, anak-anak. Dia melihat seorang ibu ya yang sedang mencari kayu bakar. Ibu, Ya, bisa tolong ambilkan saya minum? oh iya, boleh. Baik, Ibu, tunggu. iya. Kalau boleh, saya juga minta tolong buatkan saya sepotong roti. Potong roti? Aku tidak punya roti. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Roti juga nggak punya. Tepungku dan minyakku itu tinggal sedikit. Kalau aku memberikannya untukmu, aku tidak akan bisa makan untuk anakku. Ini tepung dan minyak yang aku buat ini, hari ini bisa aku makan, tapi besok aku dan anakku ini bisa akan mati karena aku tidak punya lagi tepung dan roti. Aku juga sudah tidak punya suami. Bagaimana? Tolong buatkan dulu satu untukku. Satu untukmu. Iya, tolong buatkan dulu satu untukku. Setelah itu, ibu buatkan untuk ibu sendiri dan juga anak ibu. Bagaimana, Bu? Lalu aku gimana dan anakku? Tuhan sudah berfirman kepadaku, kalau minyak dalam buli-buli ibu dan tepung dalam tempayan ibu tidak akan habis kalau ibu mau membuatkan aku sepotong roti terlebih dahulu. Baik,
begitu aku akan membantumu karena aku peduli terhadapmu. Aku akan membuatkan kamu roti ya. Oke. Anak-anak, tadi setelah ibu yang ada di Sarfat ini bertemu dengan Elia, ibu ini mengikuti apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Dia pulang, dia membuatkan roti, dia mencampur tepung dan minyak. Ini anak-anak, dia membuatkan roti untuk Elia. Kemudian ketika roti itu sudah jadi, diberikannya roti itu kepada Elia. Dan tadi Elia berkata melalui firman yang dia dengar dari Tuhan bahwa tepung dan minyak tidak akan pernah habis. Tepung dan minyak di janda di Sarfat ini tidak akan pernah habis. Anak-anak, benar loh, Tuhan menepati janjinya loh anak-anak. Melalui firman yang dia dengarkan melalui Elia, Tuhan menyatakan bahwa tepung dan minyak yang dia punya tidak habis. Dan ibu ini bisa makan lagi, besoknya bisa makan, besoknya bisa makan, besoknya bisa makan karena Tuhan menepati janjinya. Tadi ibu ini sudah menolong Elia, memberi makan Elia walaupun dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi dia mengikuti apa yang diperintahkan Elia. Dia membuatkan dulu roti untuk Elia, kemudian dia membuatkan dulu tadi roti untuk Elia, kemudian dia membuatkan untuk dirinya dan untuk anaknya. Dia ikutin apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Apa yang difirmankan Tuhan melalui Elia, dia dengarkan anak-anak. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar ya anak-anak untuk peduli atau mau membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau anak-anak di sekolah, ketika temennya nggak bawa bekal, anak-anak bisa memberikan sebagian bekalnya anak-anak untuk temennya. Terus anak-anak ingatkan kita pernah loh mengumpulkan persembahan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, membantu pak parkir, membantu bapak-bapak yang mengambil sampah, atau membantu tukang beca. Ingat kan? Nah, itu juga salah satu anak-anak bentuk peduli kita terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau di rumah anak-anak punya nih roti, tapi rotinya cuma satu. Terus kakak juga mau, duh kakak lapar, duh aku juga lapar, kakak lapar. Gimana dong? Anak-anak yang hebat pasti akan peduli terhadap kakaknya, yaitu rotinya dibagi menjadi dua. Ini kakak, buat kakak setengah, buat aku setengah ya. Kita makan bersama-sama ya. Kita makan berdua ya rotinya. Itu juga bentuk dari kepedulian anak-anak terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari Elia tadi seperti seorang janda yang ada di Sarfat ini, atau seorang ibu yang ada di Sarfat ini, dia tadi cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi dia mau membantu Elia. Dia mau membuatkan roti untuk Elia. Dia mau membuatkan rotinya buat Elia dulu loh. Bukan buat dia dan anaknya. Tapi roti ini untuk Elia dulu. Kemudian untuk ibunya dan kemudian baru untuk anaknya. Tapi Tuhan menyatakan bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis. Sehingga padahal tadi ibunya bilang, kalau aku ini kasihkan ke kamu, aku gak bisa makan. Terus besok aku juga gak bisa makan. Terus gimana? Tapi dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Elia. Akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, anak-anak, yuk kita mau, Miss, juga anak-anak yang ada di rumah, mau sama-sama menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama terus setiap hari peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Oke anak-anak hebat, Miss Rita juga punya ayat hafalan untuk anak-anak. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 6 ayat 38a. Bunyinya, berilah dan kamu akan diberi.
Bunyinya, berilah dan kamu akan diberi. Nah, anak-anak mau memberi bantuan, pasti juga akan anak-anak diberi bantuan. Seperti cerita tadi, Elia dan janda Sarfat. Dia mau menolong, dia juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Oke anak-anak hebat, yuk kita mau sama-sama menjadi orang-orang yang peduli ya. Menjadi anak-anak yang mau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita ya. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati anak-anak melalui cerita Elia dan janda di Sarfat hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu menuntun kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang hebat. Anak-anak yang mau peduli, anak-anak yang mau membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.